Urip tanpa jiwa iku urip mung awak, mung daging, mung balung, tanpa jiwa, tanpa nyawa, tanpa rasa, tanpa urip. Dadi urip kuwi ora mung awak, nanging ana jiwa, ana ruh lan ana rasa. Urip kuwi ora mung materi, nanging kudu ana jiwa, ruh lan katresnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya, Jatur Darmayanto. Pernahkah Anda merasa hidup Anda berjalan cepat sekali, namun hati Anda sepertinya tertinggal jauh di belakang? Rutinitas keseharian terus berputar, mulai bangun tidur, bekerja, pulang, dan tidur lagi. Begitu seterusnya berulang-ulang. Tubuh Anda hadir, tetapi jiwa Anda yang merupakan bagian terdalam dari diri Anda tidak ikut hidup. Jiwa Anda diam, jiwa Anda sunyi, bahkan jiwa Anda padam. Dalam pitutur Jawa, keadaan seperti ini disebut sirep suara tanpa rasa. Sirep artinya tertidur, sirna atau padam. Suara artinya suara. Rasa adalah rasa kepekaan batin, intuisi atau suara hati. Jadi ketika suara tanpa rasa, itu artinya ada suara tetapi tanpa rasa. Nah, ada gerak tetapi tanpa arah. Ada hidup tetapi tanpa jiwa. Tanpa kita sadari, banyak dari kita hidup seperti tanpa jiwa. Kita sibuk tetapi tidak bahagia. Kita tersenyum tetapi sekadar topeng kelelahan. Kita berjalan tetapi hati kita tidak menemani langkah. Pitutur ini sesungguhnya menegur kita dengan sangat lembut. Apakah kita benar-benar hidup atau hanya menjalani hidup tanpa merasakannya? Dan sungguh, akan kami isi neraka jahanam, banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Surah Al-Araf ayat 179. Ayat ini menyebutkan bahwa ada manusia yang punya hati tetapi tidak digunakan untuk memahami. Akhirnya mereka hidup seperti kehilangan roh. Jadi hari ini mari kita berhenti sejenak, mari kita hidupkan lagi suara hati kita. Mari kita bangunkan rasa kita yang tertidur, agar hidup kembali punya arah, punya makna, punya jiwa. Anda pasti pernah bertemu seorang yang secara fisik hadir, tetapi batinnya entah melayang kemana. Dia mendengar, tetapi tidak benar-benar mendengarkan. Dia bicara, tetapi tidak menghadirkan makna. Dia tersenyum, tetapi Anda tahu itu senyum yang kosong. Itulah kondisi urip tanpa jiwa. Ada aktivitas, tetapi tidak ada kehadiran. Ada suara, tetapi tidak ada batin. Ada hidup, tetapi tidak ada rasa. Dalam tradisi Jawa, rasa bukan sekadar perasaan. Rasa adalah pusat moral manusia tempat. Kita membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Ketika rasa padam, manusia tidak kehilangan kemampuan bekerja, tetapi kehilangan kemampuan merasa. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi, sehingga hati akal mereka dapat memahami. Telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan buta itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Surah Al-Hajj ayat 46.
Betapa seringnya kita menggunakan penglihatan kita, tetapi tidak memahami. Setiap hari kita bergerak, tetapi tidak sadar. Secara rutin kita bekerja, tetapi tidak terhubung. Di zaman modern, fenomena ini makin parah. Hidup penuh notifikasi, penuh tuntutan, dan penuh deadline. Kita jadi sibuk tetapi kosong. Kita hadir tetapi tidak benar-benar hadir. Kita hidup tetapi tidak benar-benar merasakan hidup. Dan di saat suara hati tidak terdengar, dampaknya sangat luar biasa. Bisa jadi keputusan kita menjadi dingin tanpa pertimbangan moral. Bisa jadi kata-kata keluar dari mulut kita tanpa empati. Bisa jadi hubungan terasa hambar, bisa jadi ibadah menjadi kegiatan rutinitas dan bukan lagi sebagai penghubung dengan Yang Maha Kuasa. Bahkan bisa jadi kehidupan rumah tangga kita terasa asing. Begitulah ketika jiwa kita padam, maka manusia berubah menjadi mesin yang bergerak tetapi tidak hidup. Orang Jawa menyebut kondisi seperti ini sebagai urip tanpa jiwa atau hidup tanpa jiwa. Anda mungkin secara fisik sehat, secara finansial bagus dan mapan, memiliki karier bagus dan cemerlang, tetapi hati Anda kosong. Anda makan, tetapi secara batin tidak merasa kenyang. Anda bekerja keras, tetapi tidak merasa hidup. Anda beribadah, tetapi hati tidak ikut hadir. Anda tersenyum, tetapi jiwa Anda lelah. Inilah bahaya besar hidup di zaman modern, di mana hidup sangat aktif, namun jiwa sangat pasif. Bahkan kita sering tidak sadar saat mengalami kondisi seperti ini. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul. Apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan. Surah Al-Anfal ayat ke-24. Ayat ini mengingatkan, sesungguhnya yang menghidupkan kita bukanlah aktivitas yang padat. Yang menghidupkan kita adalah kesadaran. Yang menghidupkan kita adalah hati yang tersambung pada sumbernya. Ketika jiwa kita padam, maka pencapaian atau kesuksesan terasa tidak berarti. Begitu juga dengan hubungan akan terasa datar, sehingga masa depan terasa tidak jelas. Bahkan hidup terasa gelap meski lampu-lampu terang di sekeliling Anda. Banyak orang mengibaratkan hidup yang dijalani seperti robot, bangun dari tidur seperti alarm, otomatis melakukan aktivitas kerja seperti mesin. Saat kondisi rehat, ibaratnya seperti gadget yang dicat, dan ketika malam hari tiba, mereka merasa lelah, bukan hanya lelah fisik, tetapi juga lelah jiwa. Itu tanda bahwa hati perlu dibangunkan. Itu tanda bahwa jiwa perlu kembali disambungkan pada Sang Pencipta. Nuliha mana dalam ajaran Jawa adalah proses menghidupkan kembali hati kita. Artinya menata hati, memulihkan rasa, dan menyambungkan kembali jiwa pada sumbernya. Pertama, menenangkan pikiran. Ambil waktu untuk diam, karena suara hati itu bukan teriakan, tetapi bisikan. Suara hati hanya terdengar ketika dunia di dalam diri kita ikut tenang. Kedua, menghidupkan hati lewat dizikir. Dizikir bukan sekadar ucapan, tetapi reset batin. Setiap kali Anda berzikir, hati Anda seperti diberi oksigen. Sinyalnya tersambung lagi dengan Yang Maha menghidupkan.
Ketiga, menyederhanakan hidup. Kita tahu bahwa banyak hati yang mati bukan karena masalah, tetapi karena terlalu banyak keinginan, terlalu banyak yang dikejar, terlalu banyak distraksi, terlalu banyak ambisi. Sederhanakan dan beri ruang pada hati untuk bernapas. Keempat, mengasah kepekaan. Mulailah belajar peka, terutama pada diri sendiri, pada orang lain, dan juga peka pada keadaan. Ketika Anda mulai peka, hidup terasa lebih hangat. Anda mulai melihat makna dalam hal kecil, senyum orang, udara pagi, doa ibu, rezeki kecil dari arah yang tidak disangka. Karena dalam falsafah Jawa, hidup bukan sekadar urip, tetapi nguripi. Artinya hidup yang menghidupkan orang lain. Dan hal seperti ini hanya akan mungkin bila hati kita hidup. Pada akhirnya, pitutur sirep suara tanpa rasa, urip tanpa jiwa adalah pengingat lembut pada kita semua agar hidup kita tidak menjadi tubuh tanpa jiwa atau manusia yang berjalan tetapi tidak hidup. Karena hidup bukan hanya soal rutinitas. Hidup adalah soal rasa. Hidup adalah soal kesadaran. Bahkan hidup adalah hubungan antara kita dengan Sang Pencipta, dengan diri sendiri, dan dengan sesama. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Semoga kita semua dianugerahi hati yang hidup, hati yang senantiasa peka, dan hati yang selalu terhubung dengan Sang Pencipta. Semoga setiap langkah yang kita ambil bukan hanya sekadar gerak fisik, tetapi sebuah perjalanan yang penuh makna dan membawa kebaikan. Mari kita berusaha untuk tidak hanya menjalani hari-hari, tetapi benar-benar merasakan setiap detiknya, menghayati setiap napas, dan mensyukuri setiap anugerah. Terima kasih banyak telah menyimak video ini. Semoga pitutur luhur dari para leluhur kita bisa menjadi cahaya kecil yang tak pernah padam, menuntun hati kita dalam menapaki jalan kehidupan yang terkadang penuh liku. Sampai jumpa di video pitutur selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.